kedatangan saya ditunggu untuk merayakan Natal bersama, dan umat di sana juga nggak bubar meskipun saya terlambat beberapa lama karena banjir. Dan disitulah saya merasakan kalau orang lihat bibit-bibit panggilan, kalau saya melihat itu pupuk panggilan ketika orang lain mau menguatkan dan segala macam di situ. Ya, pergi dari satu paroki ke paroki yang lain, dari satu karya ke karya yang lain, tentu banyak tantangan, banyak di mana saya harus senantiasa menyesuaikan diri, senantiasa belajar beradaptasi dengan situasi yang baru. Itu bukan satu yang mudah ketika harus menjalani semua itu. Apalagi ketika kongregasi meminta saya, kamu berangkat ke Papua Nugini. Di dalam pikiran saya tidak pernah muncul kata kata Papua Nugini atau misi ke luar negeri dan seperti itu. Tapi apa boleh buat, jalankan saja. Toh nanti ada aja yang membantu, ada aja yang menolong, ada aja yang membuat segala sesuatu menjadi mudah. Dan memang itulah kenyataannya ketika saya harus kembali waktu saya di Kalimantan, saya beradaptasi dengan kultur baru, orang-orang Dayak dan segala macam, tapi masih berbahasa Indonesia. Tapi ketika saya ke Papua Nugini, saya berhadapan dengan, ya, bukan hanya bahasa yang baru, bukan hanya kebudayaan baru, semua baru. Saya harus belajar lagi, belajar membaca lagi, belajar menghafal doa-doa lagi, seperti saya merasakan seperti belajar jadi katukumen lagi ketika di usia 40, ketika Anda harus belajar membuat tanda salib atas nama Bapa dengan bahasa lokal, seperti itu. Saya merasa seperti anak katekumen, seperti itu. Harus belajar lagi Salam Maria, harus belajar lagi doa Bapa Kami, dengan sesuatu yang menarik di situ. Tapi ya, syukur alhamdulillah semua orang menyambut baik, semua orang tidak mempermasalahkan saya bahasa Tarsan atau apa seperti itu. Ya, itu sesuatu yang membuat saya tetap semangat. Dan ketika di sini saya sekarang ada di Port Moresby, itu di paroki pinggiran, bukan, kalau mendengar nama Port Moresby mungkin sama dengan Jakarta di Indonesia, ibu kota negara, tapi situasinya jauh berbeda dengan Jakarta. Saya ada di kota paroki pinggiran itu yang terkenal dengan daerah Raskal atau daerah Bronx-nya kalau di Amerika, Bronx-nya Papua Nugini, yang kalau kemana-mana harus dikawal orang. Sampai sekarang saya kalau jalan sendiri, selalu ada yang nanya, Pastor mau kemana? Saya ikut. Sebenarnya bukan mau ikut, tapi mau menjaga saya sebenarnya. Tapi ya sekali lagi, peristiwa-peristiwa itu membuat saya, Tuhan selalu menjaga saya, Tuhan selalu melindungi saya, Tuhan selalu ada bersama saya melalui orang-orang yang ada di sekeliling saya. Dan itu luar biasa sekali, yang membuat saya menjadi nggak kendor, nggak takut, kadang-kadang iya, tapi dari pengalaman-pengalaman selama ini saya merasakan bahwa bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nggak pernah habis, nggak pernah selesai, dan apa yang Tuhan berikan itu di luar jangkauan saya, di luar harapan saya, malah lebih dari yang saya harapkan, dan itu luar biasa sekali menurut saya. Dan ketika saya memang berkarya di berbagai tempat di luar Depok.
Tapi ketika saya cuti pulang, saya ketemu orang baru, saya ketemu wajah-wajah baru di Depok, dan itu membuat saya semangat sekali, dan terima kasih sekali untuk tahun lalu, tahun 2019 terakhir saya cuti, untuk pertama kalinya setelah 19 tahun menjadi imam, saya bisa merayakan Pekan Suci di Depok. Terima kasih untuk Romo Goris yang waktu itu adalah pastor paroki, dan itu menurut saya luar biasa sekali ketika saya harus mempersembahkan perayaan Ekaristi, merayakan Pekan Suci, membantu pastor paroki di paroki saya sendiri, itu luar biasa sekali. Dan orang-orang juga, ya banyak yang nggak kenal karena wajah-wajah baru dan segala macam, nggak masalah. Menurut saya ini salah satu cara Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk menunjukkan ini loh tempat asalmu, kamu nggak akan kemana-mana, kamu akan kembali lagi ke sini, dan ini kesempatan kamu untuk melayani orang di sini, mempersembahkan perayaan Ekaristi di paroki sendiri, itu luar biasa sekali. Dan dari satu kejadian ke kejadian lain, dari suatu kesempatan ke kesempatan yang lain, dari suatu ketidakterdugaan ke ketidakterdugaan yang lain, saya merasakan bahwa ya sungguh ada satu tangan yang tidak terlihat, ada satu invisible hand menurut saya yang selalu menjaga saya dan menjaga panggilan saya, sehingga saya sampai sekarang bisa bertahan dan harap bisa bertahan terus dengan bantuan doa dari umat paroki Depok. Kesempatan saya untuk melayani Tuhan bukan aja di paroki sendiri, tapi justru seperti Paulus, berkarya di luar paroki, berkarya di tempat yang asing sama sekali, yang orang lain nggak kenal, dengan bahasanya yang berbeda, tapi ya sekali lagi, tangan Tuhan atau apapun namanya, itu terus berkarya, terus memberi jalan, memberi kemudahan untuk saya berkarya dimanapun kongregasi menugaskan saya. Mungkin itu sedikit cerita dari saya, cerita dari TKI di Papua Nugini. Saya sering menyebut di sini sebagai TKI karena ya visa kerja saya itu bukan religius, tapi visa kerja saya social workers. Meskipun Papua Nugini itu negara Kristen, mayoritas Kristen, tapi memperlakukan orang-orang misionaris ini sebagai social workers. Jadi waktu saya lihat ini, saya juga termasuk TKI di sini. Tapi nggak apa-apa. Senang sekali di sini di Port Moresby ini dengan kelancaran komunikasi dan segala macam, saya tidak merasa ada di luar negeri. Saya hanya merasa saya ada di kampung sendiri. Hanya cuman beda jam saja. Sekarang sudah hampir jam 11.15, sudah waktunya tidur sebenarnya. Tapi ya demi paroki saya rela melek. Terima kasih banyak. Mungkin sudah 15 menit apa saya tidak tahu. Tadi mulai jam 11.00. Ya, mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Romo.